Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan dengan tema yang baru hari ini, yaitu kerajaan Elohim, ya, atau kerajaan sorga. Jadi tema ini seperti biasa kita akan pelajari dari kitab Kejadian sampai nanti berakhir di kitab Wahyu. Tema tentang kerajaan Elohim atau kingdom ini memang sudah merupakan tema Alkitab. Karena Alkitab itu sebenarnya ada banyak orang sih mencoba meringkas ya. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab ini berbicara tentang life dan authority. Life itu artinya I am the life yang Yesus bilang itu Zoe. Dengan otoritas. Ada juga yang bicara Alkitab ini adalah berbicara tentang gereja dan Kristus yang gereja ya. Kalau di kitab Kejadian bicara Adam dan Hawa, itu Kristus yang gereja. Di kitab Wahyu juga mempelai anak domba. Kalau saya melihat Alkitab ini adalah rencana pewahyuan daripada rencana Bapa yang berzaman-zaman atau katakanlah berdispensasi ya, untuk menegakkan kerajaannya di bumi ini. Jadi fokus rencana Bapa itu bumi. Untuk apa? Menegakkan kerajaannya di bumi ini. Ya. Nanti kita berharap melihat setelah berapa season ini kita bisa melihat bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Ya. Nah, mari kita melihat dulu perbedaan ini life dan authority yang tadi saya sebut ya. Ini ada 3 poin kita mau bahas kali ini sebagai pembukaan dulu. Life and authority kita akan coba jelaskan ini. Juga mengenai Taman Eden sampai kota Yerusalem ya, dari taman menjadi kota. Ya, Kejadian bahwa itu taman jadi apa itu taman, apa itu kota. Jadi itu yang kita mau bahas dulu. Kemudian bagaimana kita melihat Kain membangun kota ya. Jadi ini 3 hal dulu ya sebagai pembukaan. Semoga kita bisa nanti melihat ini kira-kira seperti apa ini pembicaraan kita tentang kerajaan Elohim. Mari kita melihat dulu life and authority. Life di sini hayat, itu istilah Yunaninya Zoe, karena istilah Yunani untuk hidup itu ada 3. Ya, kita tahu itu. Yang pertama Zoe, yang kedua Suke, yang ketiga Bios. Ketiga-tiganya ini bicara tentang istilah hidup ya. Kalau bahasa Inggris kan hanya life gitu ya, hanya seperti itu. Kalau Indonesia hidup atau hayat sama aja ya. Nah, kalau Bios ini beda ini 3-tiganya ini. Kalau Bios itu jenis hidup yang agak rendah lah ya, atau kehidupan secara umum. Itu janda itu menyerahkan uangnya seluruh kehidupannya, bios itu pakai istilah itu di situ ya. Atau dari sini istilahnya biologi atau tumbuh-tumbuhan ya, ilmu kehidupan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian yang ini suke dari sini istilahnya psikologi, ilmu jiwa. Jadi hidup jiwani ini suke ini ya. Kemudian bios ini yang Yesus bilang I am the life. Ini kebanyakan istilah perjanjian baru mengenai life ini itu dia pakai istilah joy karena hidup Kristus yang ditonjolkan ya. Rasul Yohanes bilang hidup itu joy itu telah termanifestasi dalam diri Yesus ya. Kami sudah lihat, kami sudah raba, kami pahami, itu yang kami sampaikan kepada kamu supaya ada fellowship kita, kata Rasul Yohanes begitu ya dalam suratnya. Nah, life ini apa sebenarnya? Joy ini ya. Mari kita melihat dulu Yohanes pasal 17 ayat 3. Di sini dikatakan inilah definisi daripada joy itu ya. Kalau orang ingin tahu ya definisi joy itu apa? Ya ini ya. Inilah hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Ini saya pakai LI ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi
Zoe, kalau ditanya Zoe, definisi ya. Saudara harus bedakan nanti definisi dengan dimensi, karena kita mau bicara nanti kerajaan Elohim ini adanya di sorga nih, kerajaan sorga itu. Sorga itu yang ciptakan itu di kitab Wahyu dibilang Tuhan lah, pasal 4, pasal 5, pasal 4 ya. Yang menciptakan langit, bumi, dan di bawah bumi itu dimensi. Jadi sorga itu satu dimensi yang lebih tinggi, kemudian bumi itu dimensi yang kita kenal di sini, dimensi ruang dan waktu. Kemudian ada lagi dimensi di bawahnya, dimensi di bawah bumi. Ya, di antara kita belum tahu ini kehidupan di dimensi yang ini. Ya, walaupun ada yang sering bilang, saya diangkat ke sorga, itu terserahlah kalau kesaksian. Tapi yang jelas kita selama hidup ya ada di dimensi bumi, dimensi yang ilmuwan bilang ruang dan waktu. Jadi sementara Elohim sendiri dia tinggal di dalam dimensi kekal yang sebenarnya. Bahkan Elohim sendiri adalah kekal, dia lain lagi. Makanya sorga di atas segala sorga, kata Salomo, itu nggak bisa memuat Elohim. Sorga itu diciptakan, bumi diciptakan, bawah bumi itu diciptakan. Jadi Tuhan menciptakan ada 3 dimensi ini. Tapi definisi yang saya mau bicara ini, definisi itu batasan-batasan yang membuat orang mengerti sesuatu. Contohnya gini, apa definisi pulau? Ya, ini contoh. Pulau itu adalah daratan yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Itu pulau. Jadi orang begitu ngebayangin ada daratan dikelilingi oleh seluruhnya oleh air, itulah dia pulau. Itulah definisinya, ya. Kalau orang yang mengerti definisi pulau, itulah dia. Dataran atau daratan yang dikelilingi seluruhnya oleh air. Kemudian kalau hidup kekal, apa sih sebenarnya hidup kekal itu? Kadang-kadang kita bingung, ya hidup itu susah ngejelasinnya. Ini jelas Alkitab mengasih tahu definisinya. Bahwa hidup kekal itu adalah mengenal. Pertama mengenal tentu Elohim ya, satu-satunya. Dan kemudian mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi Elohim, hayat atau hidup kekal. Ini hidup kekal ini istilahnya aion ya, harusnya diterjemahkan hidup yang berjaman-jaman itu. Hidup kekal di sini artinya zoe aionian, itu artinya jenis hidup yang dijalani oleh Elohim yang masuk ke dalam waktu. Makanya dia nanti harus bertumbuh hidupnya. Terjemahan kita selalu aion diterjemahkan kekal, itu maka jadi kagak kacau juga. Sebenarnya ini hidup ini dibilang hidup berjaman-jaman atau hidup Kristus yang masuk ke dalam waktu. Segala sesuatu dalam waktu ini harus bertumbuh. Pohon bertumbuh, binatang bertumbuh, manusia juga secara jasmani bertumbuh. Ya, makanya hidup ini nanti bertumbuh nih kayak benih ya, perumpamaan penabur. Nah, jadi harusnya terjemahnya ini hidup berjaman-jaman ya, atau jenis hidup Elohim yang masuk ke dalam waktu. Nah, itu dia ya. Nah, jadi definisi hidup ini adalah mengenal Elohim dan mengenal Yesus yang diutusnya. Ya. Nah, ini pengenalan yang seperti inilah yang sebenarnya yang pengenalan yang benar. Karena ada juga pengenalan yang hitam di atas putih. Artinya cuma mengenal ini nih, kitab ini nih, Alkitab ini. Katanya Tuhan tuh baik, oh ya, katanya Tuhan itu begini-begini. Atau mengenal seperti Ayub, kata orang. Oh, kata pendeta ini Tuhan itu menolong orang yang rajin kebaktian hari Minggu atau yang rajin ngasih perpuluhan, ya sudah, saya rajin juga. Ini pengenalan yang hitam di atas putih. Apakah bisa orang-orang beribadah dengan sungguh-sungguh mengenal hitam di atas putih? Bisa. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia datang terus ke bangku gereja itu, memanaskan bangku gereja, tapi pengenalannya hitam di atas putih, kata orang, kata pendeta, kata Alkitab, ya, tidak mengenal life itu. Nah, ini life ini, pengenalan ini adalah kasih karunia Bapak Saudara. Kalau kita enggak dapat kasih karunia, katakanlah begitu, enggak bisa kita mengenal dia. Yang kita bisa tahu paling enggak liturgi, paling enggak hitam di atas putih, yang bisa kita paham dengan otak kita ini. Tapi kalau hayat itu pribadi, I am the life, akulah joy, itu pribadi, pengenalan.
Dan itu harus mengalami kasih karunia Tuhan, bahkan haruslah urusan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan adalah roh, kita harus berurusan dengan dia, baik dalam pergumulan sehari-hari, baik melalui penderitaan, tantangan hidup, dan kita harus mengalami. Baru bisa dibilang pengenalan kita, pengenalan hayat. Saya bedakan ya, pengenalan hayat dengan pengenalan hitam di atas putih. Ya, ini dia yang pertama. Yang ini dulu hayat ini sangat-sangat penting ya. Ya, hayat. Ya, nanti kita melihat Taman Eden itu bagaimana ya, dan kota. Yang kedua, authority. Ini otoritas juga susah juga ngejelasinnya, definisinya ini ya. Apa itu otoritas ya? Saya bedakan dulu lah cara ngejelasinnya yang bukan otoritas ya. Karena kadang-kadang kita bisa tahu sesuatu itu dengan menjelaskan yang bukan sesuatu itu. Ya. Otoritas ya, saya bedakan dulu dengan power. Otoritas itu bukan power, bukan kuasa. Ya, contohnya saya beri contoh begini. Kalau power itu, misalnya ada seorang laki-laki yang besar badannya ya. Kalau dia mukul orang, jatuh orang itu satu kali pukul sama dia. Ya, itu artinya dia punya power. Dia punya kekuatan, ya, punya kuasa. Ya. Tapi kalau authority itu saya simbolkan begini, saya umpamakan begini. Ada laki-laki supir truk besar, badannya, truknya pun besar, ya, bawa dia gitu kan. Terus ada polisi dengan pakaian polisi ya, yang merupakan simbol otoritas itu. Polisi kurus, ya. Ya kurus lah, nggak ada tenaganya lah. Kalau dipikir-pikir, didorong pun begitu jatuh dia. Ini polisi, tapi dia pakai pakaian polisi. Kalau polisi itu bilang sama sopir yang besar badannya itu, prit gitu, turun itu, nurut si sopir yang besar itu. Polisinya bilang, SIM dan apa? STNK. Nurut dia. Kasih, ya Tuhan. Dia itu otoritas. Kenapa? Karena polisi itu punya otoritas. Dia nggak punya power. Ya, nggak kayak orang beda. Otoritas itu sesuatu yang sedemikian sehingga orang yang berotoritas kalau ngomong pasti diturutin. Pasti diturutin itu, ya. Karena dia punya otoritas. Nah, banyak orang nggak ngerti Yesus itu punya otoritas. Ya, di sorga, di bumi. Ya. Waktu di bumi pun dia sudah bilang sama Matius itu. Matius itu lagi kerja di tahu sendiri kalau pemungut cukai itu sibuk sama uang itu, mejanya itu mungkin uang semua itu. Lagi sibuk itu mana ada orang mau diganggu itu. Tapi Yesus bilang ini, hai Matius, Lewi, ikut aku. Ikut. Itu Yesus punya otoritas. Ya. Banyak orang menggambarkan Yesus itu kayak makhluk pribadi lemah ya, ngetok-ngetok pintu orang, siap hati orang. Mudah-mudahan ada yang membuka, berbelas kasihan lah sama Yesus gitu. Ada yang buka, ada yang terima Yesus. Yesus yang saya kenal di Alkitab enggak gitu. Dia jelas bilang, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak tarik. Dan di Yohanes 12 ayat 32 jelas dia bilang, kalau aku nanti ditinggikan, nanti di kayu salib, aku akan tarik semua. Bukan sebagian. Nggak ada lagi orang nanti yang menjauh dari Yesus. Semuanya sujud, tersungkur, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, bagi kemuliaan Bapa. Itu otoritas. Ya. Jadi Tuhan itu berotoritas. Segala otoritas di sorga, di bumi. Artinya kalau dia ngomong, pasti orang taat. Nggak bisa. Ada banyak orang bicara kehendak bebas manusia lah. Mana ada di Alkitab ini kehendak bebas? Adam dan Hawa yang nggak ada kehendak bebas waktu di Taman Eden kok. Kita sudah tahu di Roma 8 ayat 19 sampai 21 bahwa segala makhluk dijatuhkan ke dalam kesia-siaan, ke dalam alam maut, bukan oleh kehendak makhluk itu, tapi oleh kehendak Dia. Jadi yang otoritas itu sudah mesti ngerti. Otoritas itu artinya kalau saya ngomong orang dengar, otomatis gak peduli dia mau dia suka atau enggak. Pokoknya kalau saya punya otoritas, duduk kamu, duduk situ, berdiri kamu, berdiri.
pergi kamu, pergi. Itu otoritas, ya. Jadi sudah jelas itu ya, otoritas. Tuhanlah yang punya. Ini disimbolkan seringkali dengan tahta. Tahta itu berbicara soal otoritas. Otoritas memerintah, mengatur. Itulah dia kingdom. Otoritasnya itu yang harus dipahami, ya. Makanya kalau dibilang kerajaan terang, pasti life akan menaklukkan maut, itu karena life punya otoritas. Nah, otoritas Elohim terkandung di dalam life ini. Itu hubungannya, ya. Tadi saya sudah jelasin, coba jelaskan sebisa mungkin lah. Ini otoritas, ini life. Di dalam life ini ada otoritas, ya. Kayak gini tubuh. Otoritas tubuh ini apa sih? Kalau ada orang tanya gitu kan. Otoritas tubuh itu adalah hayat tubuh ini. Yang ada di dalam tubuh ini, hayat ini. Hayat inilah yang menggerakin tangan. Perintah sama kepala. Otak pun digerakkan oleh hayat. Kalau nggak ada hayat, mampus otaknya. Semua digerakkan oleh hayat. Otoritas hayat. Itu yang saya bilang, gereja itu otoritasnya otoritas hayat. Itu beda dengan denominasi yang otoritasnya campuran hayat plus otoritas manusiawi. Itulah otoritas jabatan tuh, hierarki itu. Kan ada garis komandonya itu. Itu garis otoritas itu. Jadi sudah jelas ya, mudah-mudahan lah ya. Pokoknya nanti saya itu ulang-ulang lagi lah ini. Pokoknya yang poin pertama, life itu ya, hayat. Apa dia definisinya? Mengenal. Mengenal Tuhan secara pengenalan life lah ya. Bukan pengenalan hitam di atas putih. Otoritas. Otoritas itu adalah sesuatu lah, susah nih ngejelasin. Sesuatu pokoknya yang bikin orang tuh pokoknya nurut aja. Bukan power. Ya, yang ngomong kalau polisi krempeng pun, kalau ngomong dia, itu sopir gede badannya pun nurut itu sopir itu. Karena sopir itu cuma punya power dia. Kalau ini polisi, punya otoritas dia. Nurut ya. Oke, jadi tunggulah dulu ya mengenai life dan authority. Mari kita masuk dulu. Satu lagi ya, kalau begitu gini, satu lagi. Ini langsung aja mengenai apa? Elohim punya otoritas, punya kedaulatan. Ya. Tidak ada burung jatuh, satu burung jatuh pun ke bumi kalau tidak di dalam kehendak Bapa. Artinya semua yang terjadi, semua yang bergerak, semuanya ini dalam pengaturan Tuhan. Nah, itu. Pengaturan Tuhan itulah kenapa? Karena dia punya otoritas. Kalau iblis pun tidak bisa, misalnya iblis punya tangan gitu, itu ya iblis angkat tangan begini sendiri. Apalagi mau nyerang, bikin macam-macam, harus dia izin yang punya otoritas. Nah itu, makanya waktu dia menyerang Ayub, mana bisa iblis main serang aja begitu, tidak bisa. Dia mesti izin. Karena apa? Karena yang punya otoritas itu Tuhan. Dan Tuhan menaruh otoritasnya di dimensi sorga. Itulah dia tahtanya di sorga. Maka sorga yang memerintah bumi. Oke ya. Ini. Yang pertama, Elohim berdaulat. Punya otoritas. Yang kedua, yang saya mau jelasin lagi sebelum masukin nanti ke taman ini kalau apa ya. Yang kedua, bahwa Elohim mau memerintah melalui manusia. Ya, yang pertama, Elohim punya otoritas. Dia mengatur seluruh yang ada ini. Karena yang ada ini tinggal di dalam dia. Dialah yang ngatur. Kita semua manusia, semua yang ada ini hidup di dalam dia. Tuhan itu nggak tinggal dalam alam semesta, tapi alam semesta ini tinggal dalam dia. Dia punya otoritas, oke? Dia penyebab segala sesuatu, ya. Oke, ini satu. Yang kedua, ketika Tuhan menciptakan ini langit, bumi, laut, dimensi sorga, bumi dan bawah bumi. Tuhan menciptakan manusia yang serupa segambar, dirancang ya akan menjadi serupa segambar dengan dia untuk memerintah di bumi. Dengan cara apa Tuhan ingin memerintah segala sesuatu melalui manusia. Dengan cara nanti manusia mendapatkan life itu. Karena otoritasnya itu terkandung di dalam life itu.
yang disimbolkan di Taman Eden dengan pohon kehidupan itu. Ya, Tuhan mau memerintah. Jadi ada dua hal ya, ingat ya, harus kita bedakan ya. Tuhan punya otoritas atas segala sesuatu, atas alam semesta ini. Gak ada yang bisa bergerak kecuali di dalam dia, oleh dia, kepada dia. Yang kedua, Tuhan mau memerintah melalui manusia. Inilah dia kerajaan sorga itu. Inilah dia Tuhan, kerajaan sorga itu mulai dari hati manusia. Ketika Tuhan taruh life-nya di sini dan Tuhan memerintah dari dalam dan terus keluar. Inilah artinya kerajaan sorga, ya, kerajaan Elohim di dalam. Makanya dibilang the kingdom of God is within you. Kerajaan sorga di dalam kamu itu apa artinya? Karena manusia, Tuhan mau memerintah manusia melalui life, di mana life ini ditaruh di dalam batin manusia. Itu sebabnya the kingdom of God is within you. Ya. Istilah kerajaan sorga atau kerajaan Elohim itu tidak ada dalam perjanjian lama. Kerajaan sorga itu mulainya dari sini. Pada waktu Yesus dan Yohanes Pembaptis memulai. Yohanes Pembaptis itu sebenarnya yang menutup nubuat perjanjian lama. Bukan berarti nubuat perjanjian lama itu sampai ke sana. Langit yang baru di kitab Yesaya itu kan ada. Tapi maksudnya orang-orang yang bernubuat di dalam dispensasi itu berhenti nubuatnya dengan Yohanes Pembaptis itu. Dia penutup. Juga sekaligus pembuka jalan, forerunner dia untuk masuk dispensasi kingdom itu. Yesus itulah pribadi, itulah kingdom di bumi, ya. Itulah Yesus Kristus, itulah kingdom kerajaan sorga yang di bumi ini. Ya. Makanya kalau aku mengusir setan dan kuasa Elohim, sesungguhnya kerajaan sorga sudah ada di antara kamu. Yesus itulah kerajaan sorga. Oke. Semoga ini sebagai pembuka dulu ya. Mari kita lihat dulu poin kedua ya, Taman Eden dan kota. Ya. Taman Eden dan kota ini apa ini maksudnya? Ya. Jadi ketika Tuhan berencana dulu ya, kita lihat dulu kembali ke dalam Kejadian, kita masuk baca ini, Kejadian 26-28. Tuhan bilang begini. Baiklah kita menjadikan manusia, ya, serupa segambar dengan kita. Ini rencana ya, baru rencana, baru Bapa bicara itu. Baiklah kita menjadikan manusia apa? Serupa dan segambar dengan kita. Supaya mereka berkuasa. Yang pertama ini bicara life, karena manusia kalau serupa segambar dengan dia mesti bertumbuh dalam life. Itulah yang disimbolkan oleh pohon kehidupan. Ya, nanti kita jelasin dulu kenapa mesti ada pohon satu lagi, pohon maut itu, pohon pengetahuan. Kenapa mesti ada nantilah. Yang kedua, setelah ini manusia ini kan proses ini ya. Waktu Adam Hawa di Taman Eden belum jadi, belum manusia Adam dan Hawa belum menjadi serupa segambar dengan dia, belum. Karena masih banyak pekerjaan Tuhan untuk memproses manusia itu. Yang kedua, supaya manusia ini memerintah, kabas, istilah Ibrani itu menginjak, berotoritas, ya. Ada musuh Tuhan taruh. Nah, itu sebabnya di Taman Eden ini sebenarnya pembukaan ini. Manusia dalam proses kerajaan sorga, tapi di dalam proses masih. Kenapa proses? Masih ada ular. Ular itu iblis ya. Karena di kitab Wahyu, ular itu adalah setan. Wahyu 12 sampai dan Wahyu 21 naga itu, ya. Jadi karena ular ini kalau bukan ular jasmani yang di Taman Eden itu, dia bisa ngomong kok, ya. Terus dikutuk Tuhan, dia makan debu itu simbol dari manusia itu Taman Eden itu perumpamaan ya. Jadi ular itu iblis ya, yang dijadikan Tuhan itu. Di Taman Eden ada ular, ada 2 pohon, belum ada tembok ya. Dan 2 pohon ini gini. Kenapa manusia itu? Jadi Taman Eden adalah kerajaan sorga yang dalam proses itu, sedang diproses manusia itu. Nanti jadi di kitab Wahyu kota itu sudah ada temboknya. Di sini hanya sungai air hidup ya, tidak ada lagi ular ya. Udah gitu di situ ada tahta, manusia memerintah di situ sudah
Ya, kalau di sini belum Taman Eden. Ya, masih dalam proses itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan terakhir ini ya. Kenapa kok ada pohon maut ini? Ya, ya memang karena manusia diuji, oke lah. Tapi kenapa? Apa nggak ada cara lain? Ya, menurut Tuhan ya begitu. Bahwa kalau sesuatu itu ada, harus ada lawannya. Misalnya manis. Kenapa manis itu ada? Orang bisa sebut ini manis. Karena ada pahit. Ada lawannya. Ya. Kenapa orang dibilang sehat? Ya karena ada rasa sakit. Kalau nggak ada rasa sakit, nggak ada pahit, gimana kita menjelaskan apa ini sesuatu bisa dibilang manis? Apa ini sesuatu bisa dibilang sehat? Kalau di dunia ini semua orang jelek, katakanlah begitu ya. Apa bisa dibilang jelek? Kenapa? Nggak bisa. Mesti ada lawannya. Ya. Mesti ada lawannya baru bisa dibilang itu jelek. Kenapa? Karena jelek dia. Ya karena dia ada yang cantik. Misalnya gitu kan. Betul nggak? Jadi itulah sebabnya Tuhan harus. Bukan harus ya. Memang itu rancangan Tuhan. 2 pohon itu. Baik dan jahat itu 1 pohon. Life itu 1 pohon lagi. Kenapa harus life? Harus ada maut. Supaya kita ini bisa mengenal life itu. Kalau kita udah rasain bagaimana sakitnya atau sia-sianya hidup di alam maut itu. Ketika kita mendapat life itu baru kita kenal, oh inilah life. Ya. Kita sesuatu kembali ya, sesuatu itu harus ada lawannya. Barulah bisa sesuatu itu disebut sesuatu. Itu sebabnya ya ada 2 pohon itu. Jadi begini. Di Taman Eden Bapa yang merancang manusia itu makan dulu. Mohon pengetahuan, mohon maut, ya. Mut tamut istilahnya. Kalau kamu makan ini, kamu mut tamut, artinya dying you will die. Artinya ketika engkau makan itu, engkau langsung mendapati jenis hidup maut yang berujung kepada kematian fisik. Mut tamut istilah Ibrani itu dying you will die. Ketika kau makan. Jadi waktu ada makan itu, dia tidak langsung mati secara jasmani. Tapi dia langsung mendapatkan jenis hidup maut yang kitab Ibrani bilang dikuasai oleh iblis. Ada yang dapat itu dulu, langsung ya. Setelah itu berangsur-angsur dia mati secara jasmani. Itulah dia. Maut itu, rasanya tuh. Manusia harus makan itu dulu. Biar rasa dulu itu, oke. Setelah itu ditutup ini. Ya. Nanti Yesus datang. Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai life. Barulah siapa yang percaya dapat hidup. Makanya di Injil Yohanes selalu percaya dapat hidup. Bukan langsung masuk surga, tunggu dulu lah. Surga itu soalnya ini pemerintahan ini nanti. Nanti konsep-konsep itu kita kritisi lah ya. Karena banyak orang bilang surga tuh kayak tempat di alam jasmani sana di nunjauin entah di mana letak geografis tertentu. Katanya di sana jalannya dari emas, orang nyanyi-nyanyi aja. Enggak karu-karuan ini konsep ini. Ngawur habis ya. Karena rencana Tuhan tuh di bumi, kerajaan surga datang ke bumi, bukan kita diangkat. Apalagi pengajaran rapture itu, ada lebih konyol lagi. Jadi mari kita mulai dulu pelan-pelan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu ini kita melihat dulu ini ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. 2 poin aja dulu lah. Nanti Kain membangun kota besok lah kita bahas ya. Yang penting hari ini kita kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya kita sudah mulai tahu lah bahwa Tuhan berotoritas atas segala sesuatu. Itulah authority. Artinya Tuhan kalau mau ngomong, Tuhan ngomong itu pasti jadi. Kalau Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan dia, itu pasti jadi. Nggak mungkin manusia nggak serupa dengan segambar dengan dia. Semua manusia ya, Tuhan nggak perhatikan ngomongnya Tuhan. Banyak orang nggak ngerti otoritas. Oleh sebab itu dipikir kalau Bapa udah ngomong bisa batal. Bapa di surga udah bilang, baiklah kita menjadikan manusia. Ngerti semua itu serupa segambar dengan kita. Dan itu harus jadi. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Nggak ada kehendak bebas. Nggak ada yang bisa seorang pun melawan perkataan Tuhan. Nggak ada lagi orang bilang ini nolak Yesus.
Tuhan sudah beri kehendak bebas. Nah, itu nggak ngerti apa-apa lah itu. Ya. Jadi kesimpulannya, Tuhan punya otoritas. Yang kedua, Tuhan mau menjalankan pemerintahnya, dia nggak langsung gitu. Dia ingin melalui manusia yang diciptakannya itu. Yang namanya kerajaan sorga di bumi. Itulah dia harus manusia mendapatkan life. Kesimpulannya yang berikut, manusia harus diproses untuk mendapatkan, untuk menjadi serupa segambar dengan dia dan berkuasa atas segala sesuatu harus proses. Apa itu prosesnya? Itulah dari taman sampai kota ini, dari kejadian sampai wahyu. Itulah prosesnya. Ya. Kira-kira itulah dulu ya. Ini sebagai apa ya katakan ya. Garis besar lah, semoga pembukaan ini cukup ya. Nanti kita terus ya, barangkali 7 session ini aja kita bisa melihat apa sih sebenarnya kerajaan Elohim itu. Haleluya. Amin.